Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Kamawati dengan NIM F1051211029 kelas 6A2 reguler A. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pemecahan masalah menurut teori Heller. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ataupun penilaian mata kuliah remediasi pembelajaran fisika yang diampu oleh Bapak Hamdani MPD. Oke, sebelum menuju pemecahan masalah menurut teori Heller, akankah lebih baik untuk memahami apa sih itu kemampuan pemecahan masalah terlebih dahulu. Nah, kemampuan pemecahan masalah terdiri menjadi 3 kunci. Kemampuan pemecahan masalah terdiri dari 3 kata kunci. Menurut Haloho tahun 2016, yaitu ada 3. Kemampuan pemecahan masalah menurut Haloho tahun 2016 bagi menjadi 3 kata kunci, yaitu masalah, kemudian pemecahan masalah, dan kemampuan pemecahan masalah. Masalah adalah sebuah situasi yang memerlukan penyelesaian yang dihadapi oleh seseorang ataupun individu ataupun kelompok individu, di mana individu tersebut tidak melihat adanya cara yang jelas dalam menyelesaikannya. Itu yang dinamakan dengan masalah. Kemudian, pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan sebuah sarana di mana individu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah diperoleh untuk menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak biasa. Lalu, kemampuan pemecahan masalah itu merupakan keterampilan hidup yang penting yang melibatkan berbagai proses termasuk menganalisis, menafsirkan, penalaran, memprediksi, mengevaluasi, dan merefleksikan. Oke, jadi dari 3 kata kunci tersebut, menurut Haloho 2016, kemampuan pemecahan masalah dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahamannya untuk menemukan solusi penyelesaian dari situasi yang tidak biasa. Nah, langkah-langkah dalam pemecahan masalah di sini menurut pendapat ahli ada 2, yaitu menurut Polya, kemudian menurut Heller. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan fokus pada langkah-langkah pemecahan masalah menurut Heller dalam Mufidatur Rasida tahun 2021. Tapi di sini saya jelaskan secara singkat tentang langkah-langkah pemecahan menurut Polya dalam Purnawati tahun 2016. Nah, di mana menurut Polya, langkah-langkah pemecahan masalah ada 4 yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, understanding the problem atau memahami masalah. Kemudian yang kedua, devising a plan atau merencanakan masalah. Yang ketiga, carrying out the plan atau melaksanakan rencana penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu looking back, memeriksa kembali. Nah, di sini sudah ditampilkan ya langkah-langkah ataupun beberapa tahap di setiap poin-poinnya dalam menurut Polya. Di sini saya tidak menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah terlalu detail karena fokus pembahasan pada kali ini adalah langkah-langkah pemecahan masalah menurut Heller. Dalam Mufidatur Rasida tahun 2021, menurut Heller, langkah-langkah pemecahan masalah ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, visualize the problem atau memahami masalah, di mana dalam setiap tahapan ini, terutama tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima tentunya, memiliki indikator-indikator tersendiri. Untuk
tahapan pertama, visualize the problem atau memahami masalah, terdapat indikatornya yaitu menggambar sebuah sketsa dari sebuah situasi. Kemudian, mengidentifikasi yang diketahui dan diketahui. Kemudian menulis ulang pertanyaan dan mengidentifikasi konsep dan prinsip yang berkaitan dengan konsep masalah tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu describe the problem in physics terms. Artinya mendeskripsikan masalah ke dalam konsep fisika. Jadi, ketika kita telah memvisualisasikan masalah tadi, selanjutnya adalah menuliskan variabel yang diketahui dan tidak diketahui dengan simbol-simbol fisika. Indikatornya seperti itu. Kemudian menuliskannya dalam variabel dan menggunakan simbol fisika sesuai dengan apa yang ditanyakan dan apa yang ditanyakan. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Lalu, langkah yang ketiga yaitu plan a solution. Rencanakan solusi di mana indikatornya yaitu mengidentifikasi konsep dan prinsip fisika ke dalam sebuah persamaan. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip secara sistematis ke dalam bentuk persamaan. Jadi, pada langkah yang ketiga ini, itu kita harus mengetahui, kita harus merencanakan kira-kira untuk menyelesaikan masalah tadi, persamaan apa yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Kemudian, angka yang keempat yaitu execute the plan, yaitu menggunakan solusi. Indikatornya mensubstitusi nilai-nilai dari variabel ke dalam persamaan. Karena ini langkah-langkah tentu, ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui satu persatu dan saling berkaitan. Pada langkah keempat ini, itu adalah lanjutan dari langkah ketiga, di mana tadi setelah kita merencanakan solusinya, di sini kita menggunakan solusi tersebut, di mana pada langkah ketiga kita sudah mengetahui ingin menggunakan persamaan apa. Nah, langkah keempat inilah kita mengeksekusi, kita menggunakan persamaan yang sudah kita rencanakan tadi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu check and evaluate atau mengevaluasi solusi, di mana indikatornya adalah memeriksa apakah solusi sudah lengkap, memeriksa apakah jawaban sudah benar, dan memeriksa apakah hasil jawaban itu masuk akal. Biasanya, pada langkah yang kelima ini sering dideskripsikan dengan kalimat jadi. Jadi, misalnya ada soal tertentu untuk menanyakan besar nilai gaya. Maka, untuk langkah kelima ini dideskripsikan dengan kalimat misalnya jadi, besar nilai gaya yang dialami oleh balok tersebut sebesar sekian Newton. Seperti itu. Oke, di sini saya Lydia Ramawati mengidentifikasi keterampilan matematis dan fisika dalam menyelesaikan masalah atau soal pada materi fluida. Di sini ditampilkan peta konsep fluida dinamis. Teman-teman bisa lihat kira-kira pada fluida dinamis apa-apa saja yang harus kita kuasai, materi apa saja yang kita kuasai. Nah, secara singkatnya, di sini dalam Mufidatur Qasidah tahun 2021, fluida didefinisikan sebagai suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus apabila terkena tekanan atau gaya geser yang relatif kecil. Contoh fluida diantaranya yaitu ada air, minyak, susu, bensin, solar, uap, gas, dan asap. Nah, dalam fluida yang bergerak atau fluida dinamis ini, setiap partikel pada fluida tersebut memiliki kecepatan di setiap posisinya. Oleh karena itu, fluida dinamis dapat digambarkan sebagai medan kecepatan atau dilambangkan dengan V. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, di mana ditandai dengan ciri-ciri yaitu fluida ini dianggap tidak kompresibel, kemudian fluida dianggap bergerak tanpa gesekan
walaupun ada gerakan materi yang tidak mempunyai kekentalan. Lalu, aliran fluida adalah aliran stasioner, di mana aliran stasioner ini yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui suatu titik tertentu itu akan selalu tetap. Dan fluida dinamis tak tergantung waktu, artinya kecepatan konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran yang laminar. Nah, untuk mengidentifikasi keterampilan matematis dan fisika dalam menyelesaikan masalah atau soal materi fluida dinamis, di sini saya mengambil contoh soal yaitu sebuah pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran pada bank. Dalam menggunakan instrumen ini, harus diperhatikan kesesuaian perhitungan pada pipa pitot dengan kelajuan aliran udara pada pesawat, karena sangat berhubungan dengan keamanan dan keselamatan pesawat mendarat dan lepas landas. Lalu, pipa U pada pipa pitot tersebut dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 600 kg per meter kubik. Perbedaan tinggi cairan dalam pipa adalah 15 cm dan massa jenis udara 0,5 kg per meter kubik. Jika kelajuan udara pada saat pesawat menanjak adalah 70 meter per second, apakah pipa pitot yang digunakan sudah sesuai dan akurat? Nah, dalam menyelesaikan soal ini berdasarkan tahapan Heller, yaitu yang pertama, tahapan pertama tadi itu kan adalah visualize the problem, mana di sini kita harus memahami masalah. Dari soal tersebut, kita bisa menuliskan apa-apa dan apa yang menjadi pertanyaan. Dari soal tadi bisa dilihat, diketahui itu ada massa jenis cairan, jenis udara, kecepatan gravitasi, perbedaan tinggi cairan. Dan pertanyaannya adalah apakah pipa pitot yang digunakan sudah sesuai dan akurat. Pada tahap pertama ini, jangan lupa untuk menggambarkan problem atau menggambarkan masalah dari soal yang disediakan. Selanjutnya, kita masuk pada tahapan yang kedua, yaitu describe the problem in physics, mendeskripsikan masalah ke dalam konsep fisika, di mana pada indikator-indikator yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini kita bisa menuliskan simbol-simbol fisika dari apa-apa dan apa-apa yang ditanyakan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini simbol massa jenis itu dilambangkan dengan O, kemudian gravitasi G, kemudian H. Nah, pada tahapan kedua di sini bisa dilihat keterampilan fisik. Ini maksudnya keterampilan matematika. Bisa dilihat ya keterampilan matematika yang diperlukan, yaitu konversi satuan. Dari mana? Biasanya kan untuk satuan internasional atau ketinggian itu kan meter. Dan yang diketahui di soal itu sentimeter. Jadi akankah lebih baik kita ubah menjadi satuan SI, itu 15 cm sama dengan 0,15 meter. Lanjut pada tahapan yang ketiga, yaitu merencanakan solusi. Nah, dari tahapan 1 dan kedua kita bisa lihat tuh kira-kira persamaan apa yang mau kita gunakan. Dengan menggunakan subkonsep itu, karena dalam menyelesaikan soal fluida dinamis tentu kita harus memahami materi atau submateri yang ada pada fluida dinamis. Pada soal ini, itu kan subkonsepnya pada pipa pitot. Jadi untuk menentukan V-nya berdasarkan persamaan Bernoulli bisa dituliskan seperti ini. Sehingga dapatkanlah persamaan 1 dan persamaan 2 dan hasil akhirnya adalah V sama dengan akar 2 O cairan dikali gravitasi dikali A per O udara atau massa jenis udara. Nah,
Pada tahapan yang ketiga ini, keterampilan fisika yang diperlukan yaitu pemahaman konsep fluida dinamis. Itu tadi, kenapa untuk menyelesaikan ataupun soal dari fluida dinamis ini, tentu kita harus memahami dan menguasai materi-materi atau subkonsep pada fluida dinamis agar bisa merencanakan kira-kira solusi apa yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah ini. Selanjutnya, pada tahapan yang keempat yaitu menggunakan solusi. Nah, setelah kita rencanakan dan setelah kita dapatkan tadi ini persamaan akhirnya gitu ya, sini kita eksekusi persamaan tersebut. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada tahapan 1 dan 2 tadi ya. Kita masukkan pada persamaan yang dihasilkan pada tahapan yang ketiga. Sehingga dapatlah hasil akhirnya yaitu 60 meter per sekon. Nah, dalam tahapan keempat ini terdapat keterampilan matematis yang kita perlukan yaitu operasi aritmatika dasar, aljabar dasar, satu. Di sini tentu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian serta aljabar dasar juga itu ada kan, ada akar kuadrat juga kan. Jadi kita harus memiliki keterampilan matematis ini agar mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Selanjutnya adalah tahapan yang terakhir, yaitu mengevaluasi solusi. Kita ingat lagi pada tahapan yang kelima, indikator yang ada itu memeriksa apakah solusi sudah lengkap, kemudian memeriksa apakah jawaban sudah benar, dan memeriksa apakah hasil jawaban masuk akal. Untuk tahapan kelima ini, boleh diperhatikan lagi untuk setiap indikatornya, sehingga didapatkanlah hasil, yaitu jadi kelajuan aliran udara yang terukur di pipa pitot adalah 60 meter per sekon, sedangkan kelajuan aliran udara pada pesawat adalah 70 meter per sekon. Maka dapat diidentifikasi bahwa pipa pitot tersebut kurang sesuai dan akurat dalam mengukur kelajuan udara pesawat, sehingga pipa pitot tersebut tidak dipakai atau tidak dapat dipakai. Jadi itu adalah 5 tahapan pada Hiller dalam menyelesaikan ataupun masalah pada materi fluida dinamis. Salah satu contohnya tadi yang sudah ditampilkan. Oke, selanjutnya dalam menyelesaikan masalah tersebut kan tadi terdapat beberapa keterampilan. Tentu keterampilan tersebut mungkin beberapa dari kita masih ada yang kesulitan atau mungkin tidak bisa. Jadi ini terdapat beberapa cara untuk melatih keterampilan matematis dalam menyelesaikan masalah soal fluida dinamis. Untuk yang keterampilan pertama yaitu tadi konversi satuan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tabel atau tanggal konversi satuan sebagai referensi. Misalnya untuk mengkonversi kilometer per meter itu bisa dipelajari, bisa digunakan tabel. Misalnya bisa menggunakan tabel ataupun tangga konversi ya. Itu banyak di internet, itu teman-teman bisa searching. Di situ itu kan biasa ada tanda kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali, dimana untuk setiap tangganya itu menilai 10, kemudian 100, 1000, dan selanjutnya. Untuk operasi aritmatika dasar yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan bagian serta, teman-teman bisa melatihnya dengan menghafal perkalian dasar atau pangkatan dasar. Kemudian teman-teman juga bisa memainkan permainan yang melibatkan operasi dasar. Aritmatika itu bisa melalui game-game edukasi ya. Sekarang banyak game-game edukasi di Play Store yang bisa teman-teman manfaatkan nih untuk melatih keterampilan matematis teman-teman secara tidak langsung. Selanjutnya untuk aljabar dasar itu teman-teman bisa mempelajari pola dalam operasi aljabar baik itu distribusi, penggabungan suku, dan faktorisasi.
Bisa juga menggunakan diagram atau gambar yang bisa memvisualisasikan masalah dari yang teman-teman hadapi gitu, masalah yang teman-teman hadapi. Nah, untuk melatih keterampilan matematis ini agar mendapatkan hasil yang baik, tentu teman-teman harus melakukan latihan secara rutin karena tanpa adanya latihan mungkin hasil dari usaha teman-teman itu akan kurang maksimal. Lalu, karena ini pemecahan masalah pada materi fluida dinamis, maka keterampilan fisika teman-teman juga harus miliki, khususnya pemahaman konsep fluida dinamis. Untuk melatihnya, teman-teman bisa mempelajari, memahami tentang teori konsep dasar fluida dinamis seperti fluida, viskositas, hukum kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Dan juga teman-teman harus bisa nih menggunakan tekanan hidrostatis. Karena pemahaman konsep fluida dinamis ini sangat diperlukan ketika teman-teman merencanakan solusi gitu pada tahapan yang 3 gitu kan. Jika teman-teman tidak paham konsep dasarnya, maka sulit untuk teman-teman memecahkan masalah menggunakan solusi apa gitu untuk memecahkan masalahnya. Dan tidak lupa, untuk melatih keterampilan itu juga harus dilakukan latihan secara rutin. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan terdapat beberapa materi yang mungkin sulit untuk dipahami. Saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.